Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan, nama saya Rina Samsi Agustina dengan NPM 211002038 dari kelas C Angkatan 2021. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah industri halal. Mari kita simak video kali ini. Definisi dari halal sendiri. Kata halal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syara atau syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal, produk halal adalah produk yang telah disyariatkan dan telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dua definisi mengenai halal tersebut sama-sama menekankan pada sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syarat. Dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh atau membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Mu'jam Al-Wasit tahun 2011, halal merupakan status terhadap produk atau makanan maupun barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Kemudian, kata halal ini seringkali pula dipasangkan dengan kata thayyib. Kata ini berasal dari derivasi kata toba yatibu thayyiban yang bermakna antara lain suci dan bersih, baik dan elok, enak, dan kadang dimaknai dengan halal. Menurut Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani, thayyib dinyatakan sebagai sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kata thayyib diartikan sebagai sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, dalam kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis pada tahun 2013, produk thayyib diartikan semakna dengan halal, yakni sesuatu yang tidak diharamkan oleh nas, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan bagi tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi, serta makanan atau minuman yang dinilai enak dan layak dikonsumsi. Jadi, halalan thayyiban adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya atau tidak ada larangan, dan thayyib baik dari komposisi materialnya. Sehingga makanan yang halal dan thayyib merupakan makanan yang memenuhi unsur legal religius atau kebolehan secara agama, sekaligus terpenuhinya kebutuhan klinis dan medis atau kesehatan. Nah, mengkonsumsi produk halal dan thayyib dapat memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh dan secara psikologis mampu menjadikan kepuasan jiwa bagi yang memakannya. Nah, makanan atau manfaat produk halal ini menjadi tren, jadi tidak hanya sebatas makanan saja, tetapi juga merambah ke obat dan kosmetika. Nah, hal ini tentunya menjadi sangat penting untuk masyarakat di Indonesia, apalagi penduduk di Indonesia merupakan muslim terbesar. Nah, Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetika yang terjamin mutu dan kehalalannya. Aturan terkait produk halal secara langsung memang tidak diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan jaminan keamanan produk untuk konsumen secara umum. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan harus aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian, produk yang tersebar luas di masyarakat harus berdasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini akan ada tim jaminan produk halal yang mensertifikasi jenis-jenis produk khusus yang berpotensi berasal dari bahan atau proses yang tidak halal. Beberapa poin penting terkait kehalalan produk utamanya makanan dan minuman dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, 172-173. Di antaranya, yang diharamkan adalah daging babi, hewan
hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, dan hammer. Disebutkan tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan kuku. Untuk mendeteksi kehalalan suatu produk, baik itu makanan maupun minuman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deteksi adalah usaha menemukan atau menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Nah, usaha menemukan ini bisa dicermati dengan cara mencermati yang baik. Sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka perlu adanya usaha menemukan dan menentukan kehalalan produknya dengan mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal, yaitu sumber bahan bakunya harus halal serta proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan baku yang non-halal. Yang pertama, mencermati bahan. Syarat yang pertama untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi yaitu sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah atau boleh dikonsumsi, kecuali keharaman telah ditetapkan sebagai bahan non-halal saat perjalanan produksinya. Bagaimanakah sumber bahan baku pangan dan kondisi yang harus dipenuhi supaya tetap halal untuk dikonsumsi? Dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya, ataupun hewan yang tidak halal, maka sudah jelas produk yang diasalnya pun pasti akan haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Yang kedua, mencermati proses. Syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non-halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis atau tidak di dalam makanan. Kondisi seperti ini disebut kontaminasi. Produk yang awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Najis merupakan antonim dari suci. Suatu benda yang najis atau terkena najis tidak boleh disentuh maupun tersentuh, kecuali dalam kondisi terpaksa dan ada cara khusus untuk mensucikan benda ataupun anggota badan yang terkena najis tersebut. Bagaimanakah menghindari najis saat proses produksinya? Yaitu dengan membersihkan sesuai dengan tuntutan kaidah agama yang jelas. Produk makanan atau minuman ada juga yang proses produksinya bercampur tempat atau fasilitas dengan bahan non-halal. Lalu, bagaimanakah apabila produk halal dan non-halal yang diproduksi atau diangkut pada fasilitas atau tempat yang sama? Yang pertama, setelah selesai produksi bahan yang non-halal, segera mungkin dibersihkan sebagai atau sesuai dengan tuntutan agama Islam. Yang kedua, apabila memungkinkan, sebaiknya fasilitas dan tempat dipisahkan antara bahan produk halal dan bahan non-halal. Yang ketiga, selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk halal diusahakan tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk bisa dikatakan halal jika yang pertama, berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, selama proses produksinya tidak bersinggungan atau tidak bersentuhan dengan bahan yang najis dan bahan yang tergolong dengan non-halal. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan atau digunakan serta dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sering dikaitkan dengan menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Kemudian, pasangan halal adalah thayyib yang berarti baik. Halal sebagai salah satu dari 5 hukum, yaitu yang pertama fardu atau wajib, yang kedua mustahab atau disarankan, yang ketiga halal atau diperbolehkan, yang keempat makruh atau dibenci, dan yang terakhir ada haram atau dilarang. Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk-produk pangan dan minuman ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Secara spesifiknya, Lembaga Produk Pangan, Makanan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Oke, sekian video kali ini. See you guys. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.